Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita mari melanjutkan mengaji memahami Al-Quran. Yang dibaca sekarang juznya masih 15, tapi kalau suratnya sudah ganti. Sekarang ganti surat Al-Kahfi itu. Jadi ini dimulai dari surat Al-Kahfi yang paling awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yas'alahu iwaja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memuji, dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah dan maha pengasih. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kepada hambanya, yaitu Alkitab Al-Quran. Jadi segala puji itu bagi Allah, yang Allah itu yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya, yaitu Muhammad gitu loh. Walam yas'alahu iwaja, dan tidak kami jadikan dalam Al-Quran itu ada yang bengkok. Nah, jadi lurus semua. Al-Quran itu hudalinas, sebagai petunjuk bagi manusia semuanya. Itu semuanya dalam keadaan lurus-lurus saja, tidak ada yang bengkok. Nah, gitu. Jadi kalau ada yang bengkokkan itu orang, bukan Allah, bukan karena Allah membengkokkan. Allah menjamin kami tidak membengkokkan itu. Ya, salah satu ayat pun dalam Al-Quran bengkok dari sebenarnya tidak. Lurus semuanya. Qayyimal liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Bimbingannya Al-Quran itu adalah lurus dan hukumnya adil. Nah, jadi Quran itu bimbingannya lurus dan hukumnya adil. Liyundira ba'san syadidan, agar Nabi Muhammad, agar Rasulullah itu yaitu memberikan ancaman ataupun peringatan dengan siksa yang keras. Miladunhu, siksa yang keras itu dari sisi Allah. Jadi Muhammad diperintahkan untuk mengingatkan pada para manusia itu dengan azabnya yang keras yang dari Allah itu. Wa yubasyirul mu'minina, dan juga agar Muhammad itu memberikan peringatan kepada orang yang mukmin, ya sudah beriman, tunduk patuh, beramal soleh, ya, lalu bertakwa, sudah yang macam-macam, sudah baik semua itu diberi kabar gembira, yaitu apa? Yaitu ini, alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun hasanah. Itu orang-orang yang beramal soleh, yaitu berbuat baik dalam rangka melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran dan menjauhi larangannya, dan hanya ikhlas karena Allah. Pelaksanaan semua amal itu hanya melaksanakan syariat Islam, ya. Anna lahum ajrun hasanah. Sungguhnya bagi mereka itu adalah pahala yang baik. Lah, pahala yang baik itu ya surga itu. Makitsina fihi abadan. Dan mereka, orang-orang yang dapat pahala yang baik di surga itu, mereka itu kekal di dalamnya selamanya. Wa yundhirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan hendaknya Muhammad itu memberi peringatan itu. Siapa yang perlu diberi peringatan? Alladzina qalu, yaitu orang-orang yang mengatakan apa? Mengatakan apa? Takhadallahu walada, bahwa Allah itu mengambil anak. Allah itu punya anak. Nah, itu perlu diberi peringatan tuh. Diberi peringatan keras itu. Ya, jatahnya azab neraka itu. Jadi Muhammad diberi perintah untuk memberi peringatan orang yang mengatakan Allah itu punya anak, begitu loh. Malahum bihi min ilmin wala li abaihim. Padahal mereka itu tidak tahu ilmunya dan juga bapak-bapaknya. Bagaimana mereka itu bisa mengatakan Allah punya anak itu? Ilmunya bagaimana? Dari mana pengertian bisa kok begitu itu? Ini Allah mengatakan, Allah merasa tidak punya anak kok. Orang katakan dia punya anak. Lalu dari mana mereka tahu itu? Mereka dan bapak-bapaknya itu kok mengatakan Allah punya anak gitu. Kaburat kalimatan taharuju min afwahihim.
yaquluna illa kadziba. Itu sangat buruk ucapan mereka itu. Risikonya, dosanya besar. Kok mengatakan Allah itu punya anak, Allah mengambil anak. Itu kalimat yang buruk itu. Kalimat itu kalimat tahruju min afwahim. Dia keluar dari mulut mereka itu. Ya orang-orang yang ngaku Isa anaknya Tuhan itu keluar dari mulutnya mereka itu. Yaquluna illa kadziba. Tidak lain ucapan mereka itu adalah hanya bohong-bohongan belaka itu. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah itu punya anak itu bohong. Ini katanya Allah begitu. Fala allaka baqiun nafsaka ala atharihim ilam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Fa'allaka barangkali Muhammad, kamu itu akan menjadi orang yang mencelakakan diri sendiri. Bahkan kamu akan bunuh sendiri. Ala atharihim. Ya lantaran perbuatan mereka itu, yang mereka itu tidak mau iman dengan Al-Quran ini. Ya tidak mau ingat pada Quran ini. Mereka sangat benci itu pada Al-Quran ini. Nah, karena saking kamu itu saking sedihnya menanggapi ucapan mereka yang tidak mau pada Al-Quran itu, saking sedihnya kamu itu bisa-bisa jadi kamu itu nanti mencelakakan diri sendiri, bunuh diri sendiri itu. Yaitu sedih karena kamu memikirkan mengapa mereka tidak mau percaya pada Al-Quran. Lalu kamu sedih sekali. Nah, nanti bisa-bisa kamu itu mencelakakan diri sendiri dengan cara bunuh diri gitu loh. Bisa jadi seperti itu loh Muhammad. Ya, itu Allah beritahu begitu. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatallaha. Dan sungguhnya kami ini menciptakan apa yang di atas bumi itu, perhiasan bumi itu. Jadi bumi kan yang luas itu diberi hiasan oleh Allah dengan bermacam-macam tumbuhan, bunga-bungaan, ya sungai-sungai, danau-danau, itu semua sebenarnya merupakan hiasan bumi itu, sehingga bumi itu tampak cantik ya, ada macam-macamnya itu. Nah, perhiasan-perhiasan di bumi itu semuanya itu oleh Allah dimaksudkan linabluwahum, untuk menguji para manusia itu. Ayyuhum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Lalu bagaimana? Ini pengertiannya. Nah, kok bumi banyak perhiasan, tapi perhiasan untuk menguji manusia. Iya, coba begini. Umpamanya, kalau bumi itu ada sebagian yang berupa sawah yang luas ya, oleh milik seorang lalu ditanami, umpamanya padi, lalu nanti waktu panen menghasilkan padi yang banyak. Nah, kalau orang yang panen padi banyak, lalu keluarkan zakatnya, sebagian dikeluarkan, itu baik bagi mereka. Tapi kalau panen padi banyak kok tidak dizakati, tidak sedekoi, ya itu tidak baik bagi mereka. Nanti akibatnya dia akan dapat amat jelek. Iya toh. Lalu ada lagi umpamanya, tuh banyak di dunia itu orang-orang cantik ya. Lalu itu dari cobaan bagi laki-laki. Laki-laki itu memang dihiasi senang perempuan. Nah, kalau senangnya pada perempuan itu melalui nikah, lah itu namanya dia dapat beramal baik itu. Tapi kalau senangnya itu lalu hanya senang-senang lalu pacaran, tidak melalui nikah, lalu hamil, lalu punya anak, lah itu perbuatan salah itu. Ya, usia seperti itu pada wanita itu. Ya, harta benda ya tadi diwakili dengan padi tadi, kalau dizakati ya begitulah hiasan di dunia itu seperti itu. Itu untuk menguji para manusia, siapa yang beramal baik dan siapa yang buruk begitu. Ya makin orang yang memanfaatkan bumi perhiasan itu dalam kebaikan. Umpamanya orang punya mobil, ya itu kan hiasan bumi juga itu. Lalu kalau mobil itu sering dipinjamkan orang yang membutuhkan, umpamanya untuk ngantar ke rumah sakit, itu baik. Tapi kalau punya mobil lalu hanya dipakai sendiri, sampai kalau nyuci mobil saja waktu ngasar lalu tidak sholat karena hanya nyuci mobil, sholatnya ketinggalan, ya itu mobilnya hiasan dunia itu menyebabkan dia berdosa itu. Nah begitulah pokoknya.
Di segala sesuatunya di bumi itu harus dimanfaatkan dalam rangka beramal soleh, itu yang baik. Kalau dengan perhiasan yang bermacam-macam hanya menambahi dosa saja, itu namanya yang ujiannya tidak lulus, seperti itu maksudnya begitu. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sya'idan juruja. Dan sungguh kami menjadikan bahwa apa di bumi itu, apa yang atas di bumi itu ada tanah yang gersang. Jadi bumi kan bulat begitu, lah di permukaannya itu ada tanah-tanah yang gersang. Nah, kalau ada tanah yang gersang itu yang bikin Allah. Itu mengatakan dia menjadikan sebagian dari bumi itu di lapisan paling atas itu ada yang tanah gersang, tandus. Kalau ditanami tidak berhasil, nah, begitu. Itu Allah menjelaskan. Jadi bumi itu sebagai ujian bagi manusia, ingin mengetahui siapa yang amalnya bagus dan amalnya yang tidak bagus gitu. Am kasibta anna ashabal kahfi warokimi kanu min ayatina ajabah. Nah, ini ayat ini namanya mau menerangkan tentang ashabul kahfi. Surat Kahfi itu menerangkan gitu. Dulu pada zaman ya sebelum Nabi Isa, sudah lama sekali nih peristiwanya ini. Ada orang yang tidak senang hidup di dunia karena pemimpinnya dan rakyatnya itu semua menyembah berhala. Di kehidupannya serba jauh dari ajaran Allah. Bahkan dia melihat dalam upacara mereka menyembelih lembu atau menyembelih sapi atau unta begitulah. Tapi cara menyembelihnya tidak sesuai dengan syarat Islam, tidak baca bismillah, pokoknya malah menyiksa binatang, itulah pokoknya begitulah. Nah, pemuda ini tidak senang hidup situ. Nah, pemuda yang iman muda seperti ini, lalu mereka itu lebih menghindarkan diri dari kehidupan seperti itu. Lalu mereka bersembunyi ke gua. Nah, itu yang nanti disebut Ashabul Kahfi itu ini. Mereka yang berlindung, mencari perlindungan, mengamankan keyakinannya, ya, biar tidak terjatuh kepada kemusyrikan. Dia lebih baik mengungsi ke gua. Itu yang disebut dengan Ashabul Kahfi, ini yang dimaksud. Nah, sekarang bagaimana itu cerita tentang Ashabul Kahfi itu? Am kasibta anna ashabal kahfi warokimi kanu min ayatina ajabah. Hei Muhammad, apa kamu menyangka sesungguhnya Ashabul Kahfi, yaitu pemuda-pemuda yang mencari persembunyian di gua-gua itu, dan juga Ar-Rokim. Rokim itu batu-batu yang ada di gua itu, lalu ada ditulisin nama-nama pemuda itu. Nah, modelnya ini kalau anak-anak sekarang itu kalau piknik kemana itu ya di gunung-gunung, lalu menuliskan namanya di batu-batu itu. Bahkan kalau bepergian ada WC-WC, di kamar WC banyak namanya anak itu, nulis nama di situ. Nah, dulu juga sudah begitu itu. Pemuda itu menuliskan namanya di batu itu, di gua itu, gitu loh, Mas. Nah, Allah bertanya, apakah mengira bahwa Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda dalam gua itu dan batu yang ada namanya itu merupakan ayatku, sebagian ayatku yang menakjubkan. Nah, Allah ditanya, kalau ada gua seperti itu, pemuda seperti itu, nanti keterangan di belakang. Seperti itu, apa itu termasuk ayatku yang lalu mempesona kamu, lalu kamu menjadi terheran-heran dengan itu? Tidak, maksudnya tidak. Allah menjawab dia, tidak begitu. Lebih baik ada hal lain yang lebih dari itu. Kalau mau kamu takjub tuh yang lain. Termasuk Allah itu mencipta langit dan bumi, Allah itu mencipta manusia, Allah itu memberi rezeki manusia, Allah itu akan mematikan manusia, Allah itu akan menghisap amal manusia, Allah itu akan masuk ke surga manusia. Itu kalau yang itu kamu takjub boleh. Kalau sekedar orang di gua itu jangan takjub dengan itulah, gitulah. Jadi ayatku yang seperti itu tidak usah kamu takjub gitu. Nah, ini menceritakan tentang pemuda yang bersembunyi di gua itu. Is awal fitiyatu ilal kahfi, yaitu ketika ada pemuda-pemuda yang cari perlindungan ke gua-gua. Yaitu ceritanya pemuda itu lebih dari satu sama lain dia tidak kenal itu, tidak kenal. Lalu satu sama lain itu ya punya pikiran sama tadi, mau melindung dari perbuatan yang syirik-syirik itu. Lalu ada seorang datang di dekat gua, duduk di bawah pohon. Lalu nanti datang yang lain juga datang, tapi saling tidak mengenal satu sama lain tuh. Saling tidak mengenal.
Tapi dalam hatinya itu sama, itu pikirannya sama, mau melindung ya daripada perbuatan kesyirikan itu. Lalu setelah di situ akhirnya orang-orang itu masuk ke gua itu. Lalu mereka berkata dalam gua itu, faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah berilah kami rahmat dari sisimu. Wa lana min amrina rasyada, dan berilah kepada kami itu yaitu ya petunjuk terhadap urusanku itu, hanya petunjuk bagaimana aku menyelesaikan urusanku ini. Nah urusannya kan dia mau melindung dari kesyirikan gitu. Dia berdoa seperti itu. Fadorobna ala adanihim fil kahfi sinina ajada. Kemudian Allah itu menutup matanya pemuda-pemuda yang bergua itu, ya, menutup telinganya. Maksudnya biar tidak mendengar berita apapun dari gua itu sampai bertahun-tahun. Ya, sinina ajada, jumlahnya bertahun-tahun. Nanti di ayat dijelaskan belakang bahwa itu lamanya itu 309 tahun. Loh, bayangkan 309 tahun. Orang itu telinganya ditutup sehingga tidak mendengar berita dari luar, tuh tidur terus gitu. Nah, setelah 309 tahun, tsumma ba'asnahum lina'lama ayul hisbaini ahsa lima labisu amada. Nah, mereka itu dibangunkan itu yang sudah tidur selama 309 tahun itu. Dibangunkan itu sekedar apa? Lina lama, agar aku Allah mengetahui siapakah dari mereka itu, dari golongan itu yang tepat perhitungannya. Berapa lama dia tinggal di gua itu. Hanya itu dibangunkan supaya dia berdiskusi berapa lama dia itu di gua itu gitu loh. Nanu nakusu alaika nabahum bil haq. Allah memberitahu, "Hei Muhammad, aku menceritakan kisahnya pemuda-pemuda itu kepadamu. Ini benar-benar loh. Benar-benar kejadian dulu seperti itu, ada seperti itu. Ini benar loh tak ceritakan ini Muhammad. Innahum fityatun amanu birobihim wazidnahum huda. Mereka itu pemuda-pemuda yang beriman pada Tuhan mereka, pada Allah, hanya menyembah pada Allah yang satu, gitu loh. Wazidnahum huda, dan pada mereka kami tambahkan petunjuknya, ya makin lama makin tambah keimanannya begitu. Warobatna ala qulubihim idqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lanat wa min dunihi ilahan laqad qulna idzan satata. Nah kemudian ini ceritanya, pokoknya raja yang kuasa di negeri itu tahu berita tentang anak itu, pemuda itu, lalu dicari. Nah setelah dicari itu dipanggil. Lah gitu ceritanya. Nah pada waktu dipanggil itu Allah sudah warobatna ala qulubihim, kami telah mengukuhkan, menguatkan hati mereka itu, ditambah keimanan. Pokoknya makin mantap keimanan pada Allah, sehingga itqamu, mereka dalam rangka menghadap kepada raja lalu berkata pada raja itu, faqalu, mereka berkata, Rabbuna rabbus samawati wal ard, Tuhan kami adalah Tuhannya langit dan bumi. Loh begitu loh. Jadi mengingkari itu sama Tuhannya raja yang menyembah patung-patung berhala itu. Pemuda itu mengatakan, demi Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, aku itu menyembah Tuhan, Tuhannya langit dan bumi. Begitu yang mencipta langit dan bumi begitu. Lanat'u min dunihi ilahan, aku tidak akan menyembah selain Allah Tuhan yang lain. Nah, jadi mereka menyatakan kami hanya menyembah Allah, bukan yang lain gitu. Laqad qulna idzan satata, kalau aku mengatakan aku menyembah Tuhan selain Allah, nah, itu berarti aku itu dalam keadaan yang jauh dari kebenaran. Makanya aku tidak begitu, aku hanya menyembah Allah, bukan yang lain. Nah gitu. Haulai qaumuna takhadu min dunihi alihah. Mereka itu kaummu itu. Jadi pemuda ngomong, mereka itu termasuk kaumku itu, hei raja. Tapi mereka itu menyembah Tuhan selain Allah. Nah, yang disembah patung-patung. Kalau aku tidak, kami itu yang ada di gua itu. Laula ya'tuna alaihim sultanin baini faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Laula ya'tuna alaihim,
Mengapa mereka tidak berkata, menyampaikan alasan-alasan yang kuat? Jadi orang-orang yang menyatakan menyembah Tuhan selain Allah itu, mengapa mereka kok tidak mengatakan alasan-alasan yang kuat? Alasan kalau sekedar menyembah selain Allah, aku tidak mau menyembah Allah, hanya begitu, itu apa mbak? Menerangkan alasan itu apa mbak begitu? Tapi kok tidak gitu. Faman adzlamu minan iftara, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kepada Allah itu kebohongan? Yaitu orang mengatakan menyembah Allah, Tuhan selain Allah itu bohongan. Allah mengatakan tidak ada kok selain Allah, tidak ada Tuhan. Tuhan ya Allah, hanya Allah itu kok mereka menyembah selain Allah, ya Tuhan selain Allah, itu kan berarti bohong itu. Wah ini tajatumuhum, nah Allah berfirman, dan jika kamu ingin meninggalkan mereka itu, kaum-kaum yang menyembah patung-patung berhala itu, wama ya'buduna ilallah, dan kamu ingin meninggalkan Tuhan-Tuhan selain Allah itu yang mereka sembah itu, yaitu patung-patung itu, fa'bu ilal kahfi, maka kamu mengungsilah ke gua. Lah ini karena diperintah untuk mengungsi ke gua, pemuda-pemuda tadi memang berlindung ke gua itu. Yang surakum rabbukum, maka Tuhanmu Allah akan meluaskan bagi kamu itu, yaitu rahmatnya. Jadi kalau kamu sudah berlindung di gua itu, Allah menjanjikan akan meluaskan rahmatnya kepadamu gitu. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqo, dan Allah akan memberikan kepadamu sekalian, menganugerahkan kepadamu sekalian itu, yaitu semua kebutuhan hidup dalam rangka kamu memenuhi urusanmu itu. Terus Allah memberitahu kepada mereka itu, wa tara syamsa idza tola'at tajawaru an kafihim zatal yamin. Nanti kamu akan melihat bahwa matahari itu akan terbit condong dari guamu itu ke arah kanan. Ya gitu. Wa idza gharabat taqriduhum zata shimal, tapi kalau nanti matahari itu akan terbenam, itu melewati guamu itu ke arah kiri. Nah itu pemberitaan Allah. Wahum fi faswatin minhu, dan kamu nanti ada dalam gua itu ada ruangan yang luas. Dzalika min ayatillah, ya demikianlah itu salah satu tanda bukti kekuasaan Allah. Man yahdillahu fahuwal muhtadi, maka birang siapa yang ditunjuki Allah, maka dia itulah orang yang mendapat petunjuk. Wa man yudlil falan tajidalahu waliya mursida, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka dia itu tidak akan mendapatkan tidak akan mendapatkan baginya itu penolong sebagai pemberi petunjuk. Jadi kalau sudah disesatkan itu, dia tidak akan mendapatkan pihak yang akan bertunjuk dia itu. Wa tahsabuhum aiqadun wahum rukudun, mereka itu menyangka, kamu menyangka Muhammad, kamu dan orang Islam lainnya itu menyangka. Ini kan ceritanya sudah dulu diceritakan oleh Allah kepada Muhammad. Muhammad menyampaikan kepada kaumnya umat Islam di Mekah itu. Terus Allah berfirman, wa tahsabuhum, dan kamu itu menyangka bahwa orang-orang di dalam gua itu tidak tidur. Wahum rukud, padahal mereka itu tidur. Masalahnya apa? Karena semua yang di gua itu posisinya terlentang, matanya terbuka semua, tidak ada yang memejam. Padahal dia itu tidur gitu loh. Tidur tapi matanya terbuka semua begitu loh. Kan tampaknya kalau orang melihat dia tidak tidur, padahal tidur gitu loh. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa tashimal, dan pada waktu tertentu itu Allah itu membolak-balikkan pemuda yang tidur itu, dibalik ke kanan, balik ke kiri, supaya apa? Supaya tidak dimakan tanah atau dimakan rayap. 309 tahun posisinya terlentang begitu. Ya supaya aman, ya seringkali dibolak-balik oleh Allah itu, ya baring kanan, baring kiri begitu, supaya tidak dimakan tanah ataupun dimakan rayap. Nah gitu. Kondisinya seperti itu.
tidur 309 tahun, terlentang, matanya terbuka semua, belalak semua ya. Lalu seringkali dibolak-balik gitulah supaya tidak rusak bacanya itu. Wakal buhum basitun diraihi bil wasit. Nah, dia itu punya anjing, seekor anjing. Yang anjing itu menjulurkan kaki depannya di depan gua itu, duduk di depan gua itu. Lawit tolak ta alaihim lawal laita minhum biroro walu lawit tolak ta alaihim lawal laita minhum biroro wala mulik ta minhum rukba. Dan dikatakan tadi anjing mereka itu ya duduk menjulurkan kaki depannya di depan gua itu. Nah, seandainya kamu melihat mereka ya Muhammad, lawit tolak ta'alihim, kamu melihat mereka itu Muhammad, sungguh kamu itu akan berpaling dari mereka itu. Karena apa? Ya kondisinya menakutkan itu. Kamu takut itu. Kamu penuh ketakutan terhadap mereka itu. Ya keadaan gua yang isinya orang tampaknya tidur kok matanya terbelalak. Lalu ada anjingnya duduk situ di depan itu. Kalau kamu melihat, mesti kamu itu akan berlaling karena kamu itu takut itu terhadap itu dan kamu mesti lari itu takut itu. Wakadzalika ba'asnahum yatasaalun bainahum. Demikianlah kami bangkitkan, kami bangunkan semua pemuda dalam gua itu. Apa perlunya? Litasa alu bainahum, agar satu sama lain saling bertanya-tanya. Bertanya-tanya itu berapa lama kamu tidur di gua itu lah. Maunya seperti itu, saya bertanya tentang itu. Qala, maka berkatalah salah seorang dari mereka itu, qailun, salah seorang dari pemuda dalam gua itu. Qailun minhum. Kam labithum, berapa lama kamu tinggal di gua itu? Lalu satunya menjawab, qalu labisna yauma au ba'din yaum. Mereka menjawab satu tadi, dia menjawab yang satu itu. Ya kami di gua ini ya hanya kira-kira sehari atau setengah hari. Karena dia masuknya itu waktu terbit matahari, keluarnya tenggelam matahari. Jadi perasaannya seolah-olah dia itu hanya sehari atau setengah hari gitu. Qalu, yang lain mengatakan, Rabbukum a'lamu bima labithum. Ya Allah Tuhanmu itu yang lebih tahu itu berapa lama kamu di gua ini. Lalu fab'asu akadakum biwariqikum hadhihi ilal madinati falyangdur ayyuha azka ta'amam falyatikum birizqim minhu wal yatalattaf wala yus'irun. Lalu kemudian mereka itu mengutus salah seorang dari mereka itu, yaitu apa? Diutus berbelanja dengan cara diberi uang, tapi uangnya uang logam pada waktu itu. Lalu padahal sudah selisih 309 tahun berbelanja ke kampung kan dicurigai orang itu. Uangnya kok sudah tidak model zaman sekarang kan, begitu maunya begitu. Nah, orang yang belanja itu disuruh belanja ke negeri, yaitu suruh milih itu bahan makanan yang baik-baik, yang bersih-bersih gitu. Nah kalau sudah itu disuruh membawa ke gua untuk makanan mereka itu, untuk rezeki mereka itu. Nah, tapi dengan ucapan kalau kamu pergi ke kota tadi, hendaklah kamu hati-hati. Wala yus'irun, jangan disampaikan, beritakan kepada mereka seorang pun ya tentang keadaanmu itu. Kamu jangan cerita apa-apa kepada mereka, orang kampung, orang negeri itu dalam belanja. Tentang keadaanmu jangan diceritakan sama sekali. Innahum iyadharu alaikum, maka kalau mereka itu tahu, raja dan pengikutnya tahu kamu ya, tahu keadaanmu itu, kamu akan ditangkap ya rajumukum, dan bahkan kamu itu akan dirajam ya, kamu akan dikubur ya sebatas lehermu, lalu kepalamu masih tampak itu mau lempari batu kamu saya mati. Kamu akan begitu kan kalau kamu memberitahu mereka, mereka akan berlaku seperti itu. Au yu'idukum fimilatihim, atau kamu justru dipaksa harus kembali kepada agama mereka, yaitu kamu harus menyembah berhala begitu. Walan tuflihu idzan abada. Nah, kalau kamu sudah begitu itu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya toh,
kamu disuruh masuk agama mereka lagi, tidak akan beruntung itu. Wa kadzalika asarna alaihim, demikianlah kami Allah memperlihatkan kepada para manusia itu berita tentang Ashabul Kahfi itu, liya'lamu, agar mereka mengetahui anna wa'dallahi haq, sungguhnya janji Allah itu yaitu nyata, yaitu janji itu yaitu akan datangnya hari kiamat. Wa anas sa'ata la raiba fi, dan sungguhnya datangnya hari kiamat itu tidak diragukan lagi, pasti akan datang. Nah, ini bagi bukti Allah itu Maha Kuasa membangun manusia. Nah, itu sudah di gua selama 309 tahun kok masih hidup, dihidupkan, toh akhirnya dimatikan. Tapi prosesnya terjadi seperti itu. Jadi kalau hanya 309 tahun bisa dihidupkan, Allah itu ya besok bisa menghidupkan orang yang sudah mati juga dulu sampai ini. Nah, ini hanya sebagai bukti saja bahwa Allah sudah menunjukkan Allah itu mampu loh itu menghidupkan orang yang 309 tahun hidup lagi itu. Nah, yang lain-lain juga apalagi yang mampu saja Allah itu, termasuk menghidupkan manusia pada hari kiamat itu. Oleh karena itu hari kiamat itu pasti terjadi dan tidak ada ragu-ragu, maksudnya tidak ada keraguan tentang ketidakadaannya, pasti akan datang itu. Yatanaja'u bainahum amrohum faqalubnu alaihim bunyana. Maka mereka berselisih itu, orang yang iman, orang yang kafir, di antara mereka itu berselisih tentang berita tentang orang yang dalam gua Kahfi itu. Ini orang-orang zaman Muhammad tuh yang perselisihkan perkara urusan mereka itu, orang-orang dalam gua itu. Faqalubnu alaihim bunyana. Lah, ada di antara mereka itu yang mengatakan, ya bangunkan saja, harap dibangunkan, dibuatkanlah mereka itu bangunan di atas gua itu. Rabbuhum a'lamu bihim, dan Tuhanmu itu lebih mengetahui tentang keadaan mereka itu, tentang kiamat terutama. Allah itu lebih tahu. Qala ladzina ghalabu ala amrihim, dan orang yang menguasai tentang keadaan orang yang dalam gua itu, dia mengetahui persoalan mereka itu. Mereka mengatakan, lanat takidanna alaihim masjidah, kami akan membuat masjid di atas gua itu. Jadi mereka maunya itu membuat masjid di atas gua itu. Demikianlah, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.